Karakteristik lembaga keuangan bank. Regulated atau terregulasi. Bank beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan. Memberikan panduan keuangan. Bank menyediakan layanan konsultasi seperti perencanaan pajak dan warisan untuk membantu nasabah mengelola keuangan. Menawarkan perlindungan dengan asuransi. Produk asuransi jiwa, kesehatan, rumah, hingga kendaraan ditawarkan untuk meminimalkan risiko kerugian finansial. Layanan perbankan digital atau mobile banking. Nasabah dapat bertransaksi dengan mudah melalui internet atau aplikasi mobile seperti cek saldo, transfer, dan bayar tagihan. Menghasilkan keuntungan. Bank memperoleh laba dari bunga, biaya layanan, dan investasi agar dapat terus beroperasi dan bersaing. Produk keuangan bank. Tabungan adalah simpanan yang aman, liquid, dan mudah digunakan. Dilengkapi buku tabungan, kartu ATM, serta kini tersedia melalui mobile banking. Kredit adalah fasilitas pinjaman dengan bunga dan jangka waktu tertentu, digunakan untuk kebutuhan seperti rumah, kendaraan, dan pendidikan. Deposito, yakni simpanan berjangka yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu, menawarkan bunga lebih tinggi, serta dijamin lembaga peminjaman simpanan. Giro, yakni simpanan yang bisa ditarik kapan saja menggunakan cek atau biliet giro, umumnya digunakan oleh individu maupun badan usaha. Berdasarkan kepemilikan, yang pertama, bank milik pemerintah, Bank Persero, akta pendirian dan modal, yaitu menjadi kepemilikan pemerintah sehingga keuntungan secara menyeluruh dari bank ini juga menjadi kepemilikan pemerintah. Contoh dari bank milik pemerintah seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Kedua, bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah BPD terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 pada masing-masing provinsi. Contoh, bank milik pemerintah daerah seperti PT Bank DKI, PT BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan, Desobala. Ketiga, bank milik swasta nasional. Bank ini merupakan bank di mana sebagian besar saham dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional. Bank milik swasta nasional terdiri atas bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional non-devisa. Contohnya seperti jika bank swasta nasional devisa adalah BCA, Bank Pundi, Bank Mega, di kota bawah. Lalu jika bank swasta nasional non-devisa adalah Bank BTPN, Bank Indeks, dan Bank Jasa Jakarta. Keempat, bank milik koperasi bank ini merupakan bank di mana saham menjadi kepemilikan perusahaan berbadan hukum koperasi, seperti Bank Bukopin. Kelima, bank milik asing bank ini merupakan cabang dari bank yang terdapat di luar negeri. Bank milik swasta asing maupun pemerintah asing dalam suatu negara. Contoh dari bank ini yaitu American Express Bank Lettei, Bank of America, NA, dan lain sebagainya. Keenam, bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya ada di pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham ini secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya seperti Bank Syariah Maybank, Bank Mizuho Indonesia, Dedexba. Berdasarkan kegiatan usaha, bank dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pertama, bank devisa. Merupakan bank yang mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan transaksi dengan luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Bank devisa bisa memberikan layanan seperti transfer uang ke luar negeri, pembayaran impor dan ekspor, pembelian valuta asing, penerbitan LC, letter of credit, dan jasa perbankan internasional lainnya. Contoh, BNI, Mandiri, BRI, BCA, CIMB, Niaga. Kedua, bank non-devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing atau transaksi ke luar negeri.
kegiatan usaha bank non-devisa hanya terbatas pada pelayanan dalam negeri. Biasanya, bank non-devisa berfokus pada masyarakat dan perusahaan skala kecil hingga menengah. Contoh, Bank Jasa Jakarta, Bank Mayora, Bank Mitra Niaga. Berdasarkan prinsip pengelolaan dana, bank juga dapat dibedakan menurut prinsip yang digunakan dalam mengelola dana nasabah. Pertama, bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan. Nasabah penyimpan memperoleh bunga simpanan, sedangkan nasabah peminjam dikenakan bunga pinjaman. Kedua, bank syariah menggunakan prinsip hukum Islam yang melarang bunga, riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad seperti bagi hasil, mudharabah, penyertaan modal, musyarakah, jual beli dengan margin keuntungan, murabahah, dan sewa ijarah. Contoh, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, BSI. Kamu pasti ingin tahu, apa sih perbedaan mendasar antara bank sentral dan bank umum itu? Yuk, belajar bersama-sama. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara bank sentral dan bank umum. 1. Fungsi dan tugas utama bank sentral memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola kebijakan moneter negara, seperti mengatur suku bunga dan inflasi. Sementara itu, bank umum berfokus pada pemberian layanan perbankan kepada masyarakat, seperti membuka rekening, memberikan pinjaman, dan mengelola tabungan. 2. Pengaturan uang bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mencetak uang dan mengatur peredaran uang di masyarakat. Sedangkan bank umum tidak memiliki kewenangan ini. Bank umum hanya dapat mengelola uang yang sudah ada dan melakukan transaksi perbankan. 3. Keuntungan bank umum bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menyediakan produk perbankan yang bisa memberikan pendapatan. Sebaliknya, bank sentral tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan pada kestabilan ekonomi dan moneter negara. 4. Kewenangan dalam kebijakan bank sentral memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan moneter negara, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Bank umum tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut dan lebih fokus pada aktivitas perbankan sehari-hari. 5. Pemberian kredit bank umum memberikan kredit kepada individu, perusahaan, atau lembaga lainnya, sementara bank sentral tidak terlibat dalam pemberian kredit langsung kepada masyarakat atau perusahaan. 6. Peran dalam sistem perbankan bank sentral bertindak sebagai pengatur dan pengawas sistem perbankan di negara. Mereka menjaga stabilitas keuangan dengan mengatur operasional bank-bank komersial. Bank umum, di sisi lain, adalah bagian dari sistem perbankan yang beroperasi untuk keuntungan dan layanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, bank sentral dan bank umum memiliki peran yang sangat penting tetapi berbeda. Bank sentral berperan sebagai pengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan ekonomi negara, sedangkan bank umum lebih berfokus pada pemberian layanan perbankan kepada masyarakat. Kedua lembaga ini, meskipun berbeda, saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan perekonomian suatu negara. Peran lembaga keuangan bank dalam perekonomian. 1. Intermediasi keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan modal. Hal ini membuat dana tidak menganggur, tetapi dialokasikan ke sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Fasilitator sistem pembayaran bank menyediakan sarana pembayaran tunai maupun non-tunai yang memperlancar transaksi barang dan jasa. Efeknya, aktivitas perdagangan dan bisnis menjadi lebih efisien. 3. Pendukung kebijakan moneter bank menjadi saluran utama kebijakan moneter melalui suku bunga, cadangan wajib minimum, dan likuiditas. Dampaknya, bank membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. 4.
Pendorong investasi dan pembangunan ekonomi bank menyalurkan pembiayaan ke sektor real seperti UMKM, industri, dan pertanian. Peran ini mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan output nasional. 5. Mengurangi biaya transaksi dan informasi bank mempermudah hubungan antara penabung dan peminjam dengan menekan biaya administrasi dan pencarian informasi. Akibatnya, pasar keuangan menjadi lebih efisien. 6. Manajemen risiko, risk sharing. Bank menawarkan produk simpanan, pinjaman, dan instrumen keuangan lain yang membantu nasabah mengelola ketidakpastian. Hal ini membuat risiko individu atau usaha dapat dibagi dalam sistem keuangan. 7. Menciptakan likuiditas bank memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai meski sebagian dana telah disalurkan sebagai kredit. Likuiditas ini menjamin kelancaran konsumsi rumah tangga maupun pembiayaan usaha. 8. Menjaga stabilitas sistem keuangan bank, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan melalui pengelolaan yang sehat. Stabilitas perbankan penting karena gangguan di sektor ini dapat berpengaruh luas pada perekonomian nasional.